Jadi kalau kita lihat di data BPS Ustadz, setiap tahun itu ada tren naik angka perceraian. Jadi inti kelanggengan itu pihak perempuan istri taat, laki-laki bertanggung jawab. Kalau itu sudah ya, dengan keimanan, dengan akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi dengan rangkaian kegiatan podcast kita semua dengan tema yang sangat menarik, ketahanan keluarga antara harapan dan realita. Alhamdulillah di studio kita pagi ini telah hadir seorang dai kebanggaan masyarakat Riau, seorang ketua DPP KS Riau dan juga wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Ustadz Haji Ahmad Tirmizi SMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, kita mengetahui bahwasanya keluarga adalah unit terkecil Ustadz. Dan ada pepatah bijak mengatakan untuk membangun bangsa maka dimulai dari membangun keluarga. Maka ketahanan bangsa tidak akan terwujud tanpa terbentuknya ketahanan di dalam keluarga. Hari ini kita bisa melihat kondisi atau potret keluarga Riau khususnya itu bisa dikatakan cukup rapuh dengan ditandai dengan terus naiknya tren angka perceraian yang ada di Riau. Ini cukup mengkhawatirkan. Maka kita harus mengedukasi masyarakat agar upaya kita ini membantu mengokohkan dan menguatkan ketahanan keluarga Riau. Menurut Ustadz, bagaimana cara membangun dan mengokohkan ketahanan keluarga dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Terima kasih ya bahwa tadi disampaikan bagaimana membangun ketahanan keluarga, memperkokoh ketahanan keluarga di dalam ajaran Islam. Bahwa agama Islam memandang keluarga ini sebagai satu pondasi masyarakat yang sangat penting. Tentu sebelum membangun keluarga, Islam lebih sudah memperhatikan syariat Islam, sudah memperhatikan mulai dari sebelum berkeluarga, yaitu mempersiapkan calon suami dan calon istri atau bagaimana cara memilih pasangan. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis, Rasulullah pernah menyatakan bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya, fazawwijuhu. Jika ada datang pada kalian seorang laki-laki calon ya, laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlak moralnya, maka terimalah atau nikahkanlah dia. Nah, ini berarti ya syariat Islam, kita lihat juga dalam sejarah sampai hari ini ya, bahwa Islam termasuk ya agama yang mengagungkan pernikahan dan cara memilih pasangan. Kami melihat ya dari apa ya setakat yang kami lihat untuk memperkokoh ketahanan keluarga ini, ya, pertama mungkin ya bagi kami kedua pasangan itu yang pertama eee, keimanan ya, nilai keimanan ini penting bagi eee, calon bahkan yang sudah berkeluarga suami istri. Yang kedua, akhlak mulia ya, akhlak mulia, keimanan tadi tentu masuk di dalamnya ketakwaan atau ketaatan, akhlak mulia, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Nah, jika tiga hal ini ada pada pasangan suami istri, insyaallah ya, insyaallah keluarga itu semoga ya dengan takdir kita harapkan, dengan kuasa Allah yang kita harapkan bisa bertahan. Mungkin itu. Baik, tadi Ustadz menjelaskan tentang bahwasanya yang paling penting untuk membangun sebuah keluarga adalah perlunya persiapan kepada para pasangan untuk menikah. Kenyataan di lapangan bahwasanya hari ini perhatian masyarakat
bahkan pemerintah mungkin masih lemah tentang itu. Jadi kalau untuk jadi dokter ada kuliahnya Ustad, jadi lawyer kuliah 4 tahun. Tapi menjadi pasangan dalam keluarga tidak ada sekolahnya. Nah, kira-kira bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait tentang bagaimana membangun keluarga kepada anak-anak muda kita agar permasalahan yang mungkin muncul ketika setelah menikah bisa kita minimalisir karena mereka sudah punya bekal sebelumnya. Gimana Ustaz? Ya, eee, tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya ada pada orang tua, ayah dan ibu di rumah. Maka sebetulnya ya jika kita, fair, jujur, pada nilai satu keluarga, maka yang paling bertanggung jawab mempersiapkan calon suami dan calon istri atau pendidikannya yang dikatakan tadi, sepertinya tidak ada pendidikan khususnya. Tapi kalau kita mau jujur persiapan itu justru mulai dari sepanjang hidup anak sampai remaja, sampai menjelang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, itu justru ada di rumah tangga, ada di tanggung jawab ayah dan ibunya. Justru ini pendidikan yang sangat lama dan sangat panjang. Jadi, jika keluarga, basis satu keluarga itu bagus, pendidikan ayah, ibu pada anaknya, maka mestinya pada usia tertentu, ketika sudah matang, ayah, atau ibu ketika ingin melepas anaknya, itu sudah siap dengan, pengetahuan dan kesiapan untuk berumah tangga. Mungkin realitanya itu idealnya, realitanya hari ini mungkin keluarga-keluarga kita atau ayah dan ibu sibuk dengan, urusan kehidupan atau lain mungkin tidak, siap, atau belum siap, dalam mempersiapkan calon pasangan, laki-laki atau calon suami dan calon istri. Ya padahal ini kan tanggung jawab, keluarga ayah dan ibu, idealnya begitu, ya. Oke, jadi keluarga adalah madrasah pertama, anak belajar, tumbuh karakter positifnya dibangun dari keluarga. Nah, hari ini, kondisi keluarga yang belum ideal menjadi salah satu faktor yang menyumbang terhadap tingginya angka perceraian. Jadi kalau kita lihat di data BPS Ustadz, setiap tahun itu ada tren naik angka perceraian. Yang paling miris lagi persentase gugat cerai itu lebih tinggi daripada gugat talak. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang salah dalam sebuah keluarga. Mengapa gugat cerai lebih tinggi? Apa Mas yang sebenarnya terjadi dalam keluarga? Nah, mungkin bisa Ustadz jelaskan kira-kira apa penyebab terjadinya perceraian ya khususnya di Riau ya. Kalau saya lihat itu Riau itu di 2023 itu peringkat 9 Ustaz. Jadi ini cukup mengkhawatirkan bagi kita, maka kita sebagai orang yang peduli dengan masyarakat, peduli dengan umat, harus mengambil peran penting untuk, mengatasi masalah ini. Melihat data di, Provinsi Riau itu di tahun 2022 itu udah dirilis ya kalau kita lihat situsnya BPS, Pusat Statistik. Di Riau itu angka perceraian di 2022 itu di angka 9.296 kasus perceraian di Provinsi Riau. Nah, kalau kita hitung jumlah hari saja dalam setahun, itu ada 365. 365 hari, artinya setiap hari ada 25 kasus perceraian di Provinsi Riau. Mirisnya lagi di Kota Pekanbaru ya, di data itu kita baca yang tertinggi kasus perceraian itu di Pekanbaru ada 1.823 kasus. Nah yang paling rendah itu di Kepulauan Meranti, yang paling tinggi di Riau tuh 12 kota kabupaten, itu di Pekanbaru, 1.823 kasus, artinya dalam satu hari di Pekanbaru dalam setahun itu ada 5 kasus, perceraian rumah tangga yang pecah, retak, atau berpisah. Nah, nauzubillah ya, kita kasihan melihat data ini. Setiap hari di Pekanbaru. Kalau di yang paling rendah itu di Meranti. Nah, ini mungkin kita bisa Kepulauan Meranti, ini mungkin kita bisa
analisa nanti bisa kita obrolkan. Tapi, eee, apa namanya, penyebab ya, pertanyaan tadi kan penyebab, utamanya. Ya mungkin kami melihat, pertama, dari sisi laki-laki, suami yang mungkin ya, ini pendapat kami, kurang bertanggung jawab, dan dari sisi istri mungkin yang perempuan ini, tidak, apa namanya, kalau dalam syariat Islam itu yang paling penting kan bagi perempuan tuh, tidak taat ya, tidak taat, dan bagi suami mungkin tidak bertanggung jawab, dalam nafkah dan lain-lain. Mungkin ini penyebab utamanya, mungkin ya. Oke, tadi, ulasan Ustadz menarik ya. Jadi kalau dibuat, skala perbandingan bahwasannya di daerah perkotaan itu cenderung tingkat perceraian tinggi dibanding dengan, tadi, kabupaten Meranti yang paling rendah ya. Jadi dari sisi ekonomi ya, kemudian cepat sampainya informasi, kemudian perubahan gaya hidup ya, sepertinya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat juga Ustadz, banyak, influencer mengatakan ya bahwasanya salah satu kenapa tingginya gugat cerai oleh perempuan, karena banyak perempuan menjadi korban media sosial Ustadz. Oh itu data ya? Data, membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang yang posting di TikTok, di IG, dan di Facebook sehingga dia menganggap dia ingin ideal seperti itu. Tapi fakta di lapangan bahwasanya tidak semua keadaan keluarga itu sama. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ustadz, tips atau kiat yang harus dimiliki oleh para istri, oleh para ibu, dengan kondisi yang Allah takdirkan pada keluarganya masing-masing? Tentu takdir tiap orang tidak sama, kondisi keluarga tidak sama. Maka apa yang harus dilakukan agar selalu muncul rasa syukur, muncul rasa bahagia di tengah apa yang Allah, berikan kepada mereka? Iya. Hari ini mungkin kita miris ya kalau baca data seperti yang disampaikan oleh, apa tadi, host tadi bahwa, data yang kita lihat itu, 8 dari 10 remaja hari ini, remaja bahkan sudah menginjak orang dewasa, 8 dari 10 mereka itu menghabiskan waktu di depan apa namanya, gadget ya, depan HP itu, lebih dari 5 jam setiap hari. Dalam satu hari 8 dari 10 remaja kita menghabiskan waktu di depan gadgetnya, 5 jam lebih. Nah, ini ternyata pas kita tanya survei terbuka, langsung kita ke ibu-ibu rumah tangga, ternyata jawabannya sama. Mereka lebih pertanyaan kita lebih lama di mana, di dapur atau di depan HP? Jawabannya di depan HP. Lebih lama di depan, nah ini kita merasakan mungkin kritikan untuk kita semua pemirsa dan saya. Lebih lama di depan HP atau depan mushaf gitu ya. Nah itu mungkin atau mushafnya mungkin di dalam Quran-nya, di handphone-nya, atau makalah buku yang dia baca mungkin hari ini. Cuma lebih, hampir kita tanya cepat gitu. Nah terutama apalagi media sosial, kalau yang dikonsumsi dari gadget atau, itu adalah media sosial yang terus terang ya ini kalau dari sisi ketahanan keluarga kita, media sosial ini hari ini banyak menyerang sendi-sendi ketahanan keluarga. Media sosial, baik itu laki-laki maupun perempuan itu semuanya diserang, dan di balik itu kita, harus menyadari ada nilai-nilai mungkin yang tergerus dari diri kita, terutama keluarga-keluarga dai, ya, atau keluarga-keluarga kita yang, ini ya, yang punya nilai sebelumnya, itu semakin lama media sosial ini makin sedikit demi sedikit menggerus, apa namanya, mengikis, nilai-nilai keluarga yang sebelumnya kita tanam. Ini mungkin kita harus perhatikan juga anak-anak kita, terutama generasi hari ini yang lebih akrab dengan gadgetnya daripada, apa namanya, ngobrol dengan keluarga, daripada curhat, kedekatan ayah dan ibu, anak dan ibu mungkin lebih kuat ke, media sosial. Nah, ini perlu kita waspadai mungkin ya. Oke. Jadi hasil survei terbuka tadi Ustadz bahwasannya, kepada seorang remaja dan ibu rumah tangga menghabiskan waktu lebih kurang 5 jam dalam sehari di depan gadget ya, lebih 5 jam sehari di depan gadget. Nah,
Ini juga fakta yang terkuak ya, yang akhirnya kita bisa bercermin ya kan, ternyata tugas kita, tanggung jawab kita semakin besar ya. Selain mendidik anak-anak, kita juga mesti mendidik kembali para ibu yang pada dasarnya mereka adalah madrasah di rumah. Inilah tugas kita bagaimana para ibu muda ya, yang ada di Riau, di Pekanbaru juga, di seluruh kabupaten provinsi Riau ikut terdidik, ikut teredukasi tentang pentingnya membangun ketahanan keluarga. Kemudian Ustadz, selanjutnya apa tips yang bisa Ustadz berikan untuk para pasangan Ustadz agar di tengah, apa namanya, hingar-bingarnya dunia, media sosial ini, dia tetap tegak lurus kepada syariat ya, tetap bisa taat kepada suami, sehingga keharmonisan, sakinah itu wujud dalam rumah tangga mereka? Iya. Ada yang saya perhatikan bukan hanya di keluarga ya kita masyarakat umum awam, tapi juga sudah melanda keluarga, apa namanya, para dai, para aktivis. Ya ini mungkin agak khusus. Para dai, para aktivis yang sebelumnya mereka idealis di kampus ya, setelah berumah tangga, ternyata menghadapi realita rumah tangga itu berbeda dengan bacaannya, mimpi-mimpinya. Nah, ini beberapa obrolan kita, dengan teman. Ternyata, eee, tips untuk mengokohkan keluarga ini dan salah satu penyebab runtuhnya juga atau tidak kokohnya, ketahanan keluarga itu ada pada pola komunikasi. Ya, cara berkomunikasi, pola komunikasi yang terkadang suami istri itu belum menemukan cara komunikasi yang terus terang. Nah ini maksudnya tidak terbuka dengan kadar ilmu mereka, pengetahuan mereka, apalagi kalau memang secara pengetahuan dan dipengaruhi budaya, itu belum mereka pahami dan tidak mereka biasakan. Nah, kalau di keluarga itu tadi, ya, komunikasinya tidak lancar, ya sering kita dengar perempuan itu harus menyampaikan beberapa kata dalam sehari misalnya, atau menyampaikan dan laki-laki harus, eee, dalam menampakkan emosinya. Jadi kalau dia komunikasi ini belum, terutama saya lihat juga sampai ke keluarga aktivis, para dai, ini juga menjadi, eee, apa namanya, catatan juga bagi kita. Eee, Pola komunikasi ini menyebabkan tidak, apa namanya, tidak kokoh hubungan. Tapi kalau dia udah bagus ya, dulu orang-orang dulu, apa namanya, dalam pepatah Arab tuh orang-orang dulu tuh sesuai fi hati rohah ya, dalam terus terangan itu ada kenyamanan. Nah, kita lihat dulu komunikasi orang ketika belum ada handphone, belum ada ini semuanya bisa diobrolkan, bisa disampaikan. Sekarang sudah ada alat komunikasi, tapi dekat terasa jauh, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya lihat juga, ada kepercayaan suami istri. Kepercayaan suami istri ini terjadi di keluarga-keluarga muda mungkin ya, karena keluarga yang sudah tua mau dibilang ndak percaya tapi udah langgeng dan nah ini. Kalau di keluarga-keluarga aktivis muda ini contoh, ya, suami yang tidak terbuka dan percaya pada istri. Dari yang terkecil, misalnya belanja belanja, contoh. Ini ada, pola suami itu mungkin yang, apa ya, istri itu dibatasi misalnya untuk belanja urusan dapur biar saya suami, untuk ini biar suami. Akhirnya dan tidak terbuka dari sisi, pemasukan atau, istri hanya sehingga, terus terang, ada beberapa keluarga itu saya dengar, ini bukan keluarga yang berpendidikan, itu kadang istri untuk berobat anak, itu istri harus payah komunikasi dengan suami karena dibatasi. Ada yang untuk belanja dapur udah dipenuhi suami, tapi untuk pakaian istrinya iya, sehingga, ini kan kebutuhan zaman, tapi terkadang juga kadang keluarga kita punya penampilan dan lain sebagainya, itu tidak dia temukan dan susah istri itu mengkomunikasikan takut, "Nanti marah, nanti suami saya marah, nanti tersinggung," dan lain sebagainya. Atau suami itu, "Pokoknya tanggung jawab saya hanya menyekolahkan anak, di luar itu istri yang nyari." Nah itu kan padahal ini saya takutnya di pengetahuan fikih secara syariat Islam. Padahal dia aktivis dai, aktivis
Islam gitu, aktif, kajian, tapi dia tidak tahu bahwa nafkah pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan tuh semua tanggung jawab suami. Adapun istri kalaupun membantu itu babnya ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Istri kalau mampu dia tahu, tapi kalau membebankan pada istri, "Kamu harus," gitu, padahal di tanggung jawab suami, ini kan bab fikih. Terkadang banyak sampai aktivis Islam ndak tahu, ndak paham itu. Jadi, kita kasihan juga. Ya apalagi orang awam yang mungkin belajarnya hanya tahu dari budaya. Tapi budaya orang dulu bahkan lebih dekat ke Islam. Semua tanggung jawab itu di suami, istri mendidik anak di rumah sebaik-baiknya, menyiapkan dulu orang-orang maka dulu keluarga itu langgeng, nih mohon maaf, dulu kakek-kakek kita dulu nih keluarga kami ya, dulu di kampung istrinya 2 itu, 3 hidup sederhana, rumah dari papan, hanya pedagang di pasar, tapi langgeng dan sakinah semuanya. Mohon maaf, tapi sekarang justru, ini sudah kemapanannya kelihatan lebih bagus, tinggal di kota. Cuma kadang budaya komunikasi dan kepercayaan antara suami istri ini dan tingkat pemahaman tadi. Terkadang kelihatan alim, tahu, tapi, mempraktekkan ilmu tadi pada keluarga, mendidik, baik itu tanggung jawab pendidikan, kesehatan, pangan, ya makan ya, itu kan semua, tanggung jawab suami. Tapi ketika suami tidak menjadi qawwam, tidak siap untuk punya mas'uliyah ini, akhirnya dia, eee, dari pihak laki-laki mungkin menyalahkan kondisi keadaan. Betul, ekonomi menjadi penting, tapi kan sa se apa namanya, semampunya, ya, syariat itu hanya membatasi semampunya. Kalau memang ala kadarnya, ala kadarnya. Cuma tetap mas'uliyah ada pada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati warrajulu mas'ulun fi ahlihi, ya, warrajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki itu dia yang tanggung jawab di rumahnya. Adapun pendidikan anak sebagaimana hadis Rasulullah tuh, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Nah, perempuan itu, pemimpin di rumah suaminya. Artinya dia dalam mendidik, dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga suaminya. Mungkin ini, sedikit tips di pola komunikasi dan kepercayaan trust antara suami dan istri ya. Kita doakanlah semoga keluarga-keluarga ini kebanyakan aktivis Islam nih, terutama kalau kita masa-masa kader-kader PKS terutama saya harapkan ya. Ini keluarga-keluarga muda tentu harus memahami, eee, dasar fikih yang standar ini, sehingga istri itu betul-betul, dalam Islam tuh ketaatan, ya. Kata Rasulullah kan, "Demi Allah," kata Rasulullah, "kalau aku memerintahkan manusia sujud sama manusia, pasti kuperintahkan istri sujud pada suaminya." Suaminya, Jadi inti mhm. kelanggengan itu pihak perempuan istri taat, laki-laki bertanggung jawab. Kalau itu sudah, ya dengan keimanan, dengan akhlak mulia, nah ini dengan ilmu yang kita miliki insyaallah semoga ini menjaga kelanggengan rumah tangga kita. Oke, menarik tadi ada beberapa tips yang Ustadz berikan untuk mengukuhkan ketahanan keluarga. Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah saling percaya, yang ketiga memahami ilmu dan tugasnya. Istri tugasnya taat, suami tugasnya sebagai qawwam. Ini menarik Ustadz, mudah-mudahan, pemirsa yang menyimak juga memahami ini dengan baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin terakhir Ustadz, closing statement Ustadz. Ya, terakhir, saya mengajak kita mari tingkatkan pemahaman kita terutama pertama yang menjaga kekokohan keluarga itu pasti yang pertama ketaatan kita kepada Allah. Ya, ketaatan kita dalam ibadah kita, dalam ruhiyah kita itu, eee, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati, hanya Allah yang kuasa. Ya semoga Allah langgengkan keluarga kita, Allah, cukupkan rezeki kita, amin. Yang kedua, setelah, ketaatan kita pada Allah, jaga akhlak yang mulia. Karena kita sedang krisis akhlak, mana kita baca hari ini media sosial menyerang kita, kasus perpisahan, keretakan rumah tangga, A, B, C, D. Hari ini berita-berita entah artis, entah orang awam, entah kasus pembunuhan, lain-lain. Ini jaga moral dan akhlak kita. Akhlak ini setelah keimanan tentu akhlak yang, kita perhias ya, kita tingkatkan di rumah tangga kita. Dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Ayo kita belajar, ayo kita baca, ayo gali Al-Quran kita, hadis kita, sirah dan fikih kita. Karena ilmu ini yang menambah hikmah, menambah kebijaksanaan kita
dalam menjalani peran sebagai suami, menjalani peran sebagai istri, ilmu menjadikan kita bijaksana. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio kita. Kemudian, kita tutup, podcast kita semua pada pagi hari ini. Saya Salma Murad. Dan saya Ahmad Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.